Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzatul Aulia, NIM 200222110. Prodi Administrasi Publik Reguler 3. Tujuan saya membuat video ini untuk menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai tugas MIT yang telah diberikan, yaitu yang pertama, hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang pengetahuan, teknologi, sains, dan iptek. Para ilmuwan atau tokoh yang pertama itu adalah Al-Jazari. Al-Jazari adalah seorang ilmuwan muslim termuka di bumi. Beliau dilahirkan pada tahun 1136 Masehi di Al-Jazirah, yakni di bagian sebelah utara Mesopotamia. Di masa sekarang di daerah Mesopotamia tersebut termasuk ke dalam wilayah Turki dalam negara, yaitu di antara sungai Efrat dan sungai Tigris. Pada seperti ayahnya, Al-Jazari juga mengabdi sebagai seorang kepala insinyur di Istana Artuku. Di istana Artukid yang memerintah wilayah sebelah timur atau Anatolia kala itu. Yang kedua adalah Abbas bin Firnas, diperkirakan lahir pada tahun 810 Masehi di Istrat Onda, Andalusia. Ia hidup pada masa keemasan peradaban Islam di bawah pemerintah Khalifah Cordoba yang berpusat di Andalus atau Andalusia di bagian Spanyol sekarang. Yang nomor 2, perspektif menjelaskan perspektif dalam Islam tentang inteks. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi Islam yang mengembangkan dan penguasaan inteks untuk menjadi sarana ibadah Al-Quran dalam surah An-Na'am ayat 97. Nomor 3 yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya. Ilmu adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Agama itu adalah mengatur tata kepribadian seseorang. Budaya adalah suatu cara hidup secara hidup yang berkembang, dimulai dengan bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dan generasi ke generasi. Yang keempat adalah integrasi ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan sudah saling berkaitan antara satu sama lain. Di dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwa kita diajak untuk mencari dan mendapatkan ilmu Islam dalam ilmu pengetahuan sebuah bangsa. Nomor 5 atau bagian 5 yaitu maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Menurut saya ilmu untuk ilmu adalah atau berarti ilmu adalah jalan. Tanpa ilmu manusia hanya bisa merasakan kebodohan dan kesengsaraan. Manusia hanya bisa hidup saling berperan dan saling membunuh. Nomor 6, akibat yang didapat dan ditemukan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Ilmu Islam dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, semuanya harus seimbang. Mengenai itu dari ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Bagian 7,
ilmu bebas dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai bersifat otonom. Mengenai ilmu bebas bersifat otonom, ilmu tidak bebas nilai tidak otonom. Nomor 8, mengenai tentang akhlak. Menurut saya, akhlak yang harus diterapkan dalam teknologi modern ini adalah akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah ini disebut dengan akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Contohnya yaitu sikap rela berkorban, jujur, sopan, tawakal, adil, sabar, dan sebagainya. Sebagai Islam harus kita menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagian 9, perbedaan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah menyinggung berbagai aspek seperti tentang ajaran Islam, seperti kisah surga, neraka, dan mengenai pengenalan Allah. Sedangkan kauniyah, dampak kebesaran Allah berupa adanya bumi dan langit, adanya bumi dan langit maupun fenomena yang terjadi pada dunia. Nomor 10 menurut saya adalah tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, seperti ada pada surah Al-Zariyat ayat 57. Sekian penjelasan dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.